Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah ta'ala afara'aita in matta'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Tidakkah kau melihat in matta'nahum sinin, ketika kami telah berikan nikmat kepada kalian, kepada mereka bertahun-tahun, summa ja'ahum ma kanu yu'adun, summa datang kepada mereka azab, maksudnya ja'ahum ma di sini adalah sesuatu yang maksudnya azab. Ma kanu yu'adun, azab yang mereka telah dijanjikan dulu oleh Allah. Ma aghna anhum, yani ma aghna anhum, tidak berguna ya kepada mereka. Makanu yumatta'un, apa yang mereka nikmati dulu. Makanu yumatta'un. Tapi bahasa Arabnya yumatta'un ya. Itulah kelebihan bahasa Arab. Kalau kita artikan apa yang dulu mereka nikmati, gitu saja. Tapi dalam bahasa Arabnya yumatta', Allah yang berikan nikmat ya. Apa yang telah dulu mereka diberikan kenikmatan ya. Karena yumatta dari matta, matta yumatti'u, itu dari mata ya, dari perhiasan atau barang, harta dunia. Faka'annaki mukhrijatun bihadhil wa'zi. Maka sambungan masih yang Al-Imam Zainuddin, dia berdialog dengan nafsunya. Seolah-olah engkau, nafsu itu mukhrijah, merasa keberatan bihadzal wa'zi, dengan nasihat ini. An jami'i ma anta fihi, dari semua yang ada pada kamu. Ma anti fihi, semua apa yang ada padamu. Qalat, maka nafsu berkata ya, sadaqti, betul. Fakana minha qawlan la yahsulu wara'ahu wa lam tajtahid qattun fi tazawudil akhirah. Maka sebagian nafsu ya. Fakana minha qawlan la yahsulu wara'ahu, maka kana minha, maka dari sebagian daripada nafsu, kana qaulan, itu qaulan hanya ucapan ya. La yahsulu wara'ahu, tidak ada hasilnya di belakang dunia itu, di belakang qaul itu. Walam tajtahid, dan nafsu tidak berusaha sama sekali fi tazawudil akhirati, dalam menyiapkan bekal akhirat. Kajtihadiha, seperti nafsu berusaha keras fi tadbiril ajilah, untuk urusan dunia, untuk pengaturan al-ajilah, dunia di sini. Walam tajtahid fi ridallah, dan nafsu itu tidak berusaha keras untuk mendapat ridha Allah. Kajtihadiha, seperti usaha kerasnya nafsu fi talabi ridhaha, di dalam mencari ridhonya, kepuasan nafsu itu sendiri. Wa talabi ridhal khalqi, dan mencari ridha makhluk. Jadi nafsu hanya ridha dirinya saja, memuaskan dirinya saja dan makhluk. Walam tastahi min Allah, dan nafsu tidak malu kepada Allah, kama tastahi min wahidin minal khalqi ya, sebagaimana ia malu kepada salah seorang makhluk. Walam tushammir listi'dadil akhirah, dan nafsu tidak
bersiap siaga untuk menyiapkan akhirat, katasmiriha sebagaimana nafsu bersiap siaga bisaib di musim panas, li ajli syita untuk musim dingin, wa pisyita dan di musim dingin li ajli saib untuk musim panas. Orang yang negaranya ada panas dingin, jauh-jauh hari mau masuk dingin, yang dipikirin nyiapin masuk musim dingin. Begitu juga datang musim panas, nyiapin musim panas, nyiapin akhirat mah ora. Nafsu tidak ada obsesi untuk diciptakan oleh Allah itu. Maka itu sebab Sayyidina Abdul Qadir mengatakan khalaqtuka limu'adati, katanya. Aku ciptakan nafsu itu memang untuk melawanku, untuk musuhku. Kalau logika penjelasan kepada dari orang sufi, kenapa nafsu itu musuh? Karena nafsu itu adalah keinginan yang tumbuh dari sifat tubuh, ya, tubuh kita, zahir ini, ya. Dan tubuh itu atau manusia setelah jadi manusia itu menunjukkan zat kesempurnaan Allah. Ya. Maka coba kita melihat kisah iblis ketika Nabi Adam diciptakan. Iblis itu sangat cemburu melihat ciptaan Adam, manusia ini yang sangat indah, ya, hampir menyerupai keindahan penciptanya. Itu hampir menyerupai keindahan penciptanya. Maka cemburu, tetapi setelah dicek oleh iblis ada ruang yang kosong, ya. Ketidaksempurnaan fisik ini perlu kepada kesempurnaan rohani. Nah, di situ ada ruang, ya, bagi iblis untuk mengalahkan manusia atau menghalangi manusia untuk masuknya rohani itu. Maka dikatakan ada jauh di dalam, ada ruangan, ya, ada majal, ya, untuk masuk kepada manusia melalui sifat-sifat tubuh ini, gitu. Maka itu sebab digoda oleh iblis untuk memakan buah khuldi. Sebetulnya buah khuldi itu penamaan iblis yang menamakan. Buah khuldi itu bukan Allah. Kalau kita menyebut buah khuldi berarti kita menyetujui istilah iblis, ya. Allah tidak menyebutnya buah khuldi, sajarah saja. Itu iblis yang mengatakan, ente ini nggak tahu Adam, ini buah keabadian, sajaratul khuldi, katanya. Kita ngikut, berarti kita temannya iblis tuh, ya. Maka dari sifat tubuh inilah iblis bisa menghalang atau menghijabi masuknya sifat-sifat rohani, gitu. Meskipun kata Imam Abdullah At-Tusturi, ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia itu bukan untuk dikutuk, tapi untuk disempurnakan, ya. Karena ketika di surga nggak ada jalan iblis untuk menggoda Adam, tidak ada, ya. Jadi jangan mengatakan Nabi Adam itu berdosa, tidak, ya. Nabi Adam tidak pernah tergoda oleh iblis, ya. Dia nabi dan dia manusia pertama, ya. Dan dia tidak, dan adanya di surga bukan tempat fitnah, bukan tempat ujian. Di surga tempatnya pun memang bukan tempat
darul ibtila, darul fitnah, bukan. Ya, di sana tempat hakikat di mana hanya melihat Allah saja. Ya. Tidak ada yang lain berfungsi merasa berdiri sendiri, tidak ada. Independensi itu tidak ada di surga. Jadi ceritanya itu bukan tergoda iblis, gitu. Ya, karena iblis berdusta atas nama Allah, itu yang membuat Nabi Adam percaya. Ya. Makanya dalam pengakuannya ketika Nabi Adam diturunkan, aku tidak tahu kalau ada hamba yang memakai atas nama engkau dan berdusta. Ya, jadi bukan tergoda karena dia tetap menghormati, mengagungkan Allah, gitu. Nah, lalu dalam kisahnya Nabi Siti Hawa, ya, yang memintanya, gitu. Tapi sebetulnya juga bukan karena Siti Hawa juga, emang kodratnya kalah ongkoh kita sama wadon, ya. Tetapi atas nama Nabi Allah Adamnya bukan karena itu, karena dia mendengar iblis menyebut nama Allah. Ya percaya baik udah, ya, karena belum punya pengalaman dosa bohong, belum ada contoh. Coba pikir logika itu. Bagaimana iblis bisa Nabi Adam bisa bohong? Ya, iblis, disitulah iblis mulai terjadinya melakukan kesalahan karena ada yang lebih indah. Ya. Selama ini kan malaikat dengan iblis sama, tidak punya titik perbedaan. Ya, ini nar, ini nur. Nur itu kan keluar dari nar, cahaya itu kan dari api, jadi nggak ada perbedaan. Nah, begitu ada penciptaan lain, nah, timbul kedengkian iblis itu. Jadi makhluk pertama yang berdusta dan takabur dan independen adalah iblis. Adam tidak punya pengalaman untuk melakukan kesalahan, bohong, dan adanya di surga, di alam hakikat. Gitu. Jadi berhenti kita mengatakan Nabi Adam juga berdosa, itu berhenti tuh, ya. Itu dosa itu kita mengatakan begitu. Ya. Lagian kalau memang iya, nggak ada urusannya kita ngikut-ngikut dosa. Itu dosa memang dosa dewek ge. Nah, tapi ngikut-ngikut. Gitu. Karena masalah nafsu. Nah, maka ya, di dalam diri kita inilah yang mesti kita lawan untuk membangun rohani kita. Modalnya agama, ya, modalnya agama. Dengan kita melakukan atas dasar syariat, maka itulah modal untuk membangun rohani itu. Ya. Bahkan nggak cukup itu, Allah kasih surga. Allah kasih surga sebagai kenyamanan fisik. Ya, kenyamanan fisik. Rohani tidak nyaman dengan surga. Ya, rohani dia nyaman dengan ru'yatullah. Seperti di dunia ini, rohani hanya nyaman dengan ru'yatullah, bukan nyaman dengan istana, kendaraan, harta, tahta, wanita. Enggak nyaman rohani. Itu fisik. Di surga kayak urusannya kan itu, wanita, tahta, ya. Ada Toyota juga di surga. Gitu. Itu adalah kasih sayang Tuhan. Maka sebetulnya manusia itu jika di dunia nggak dapat nikmat dunia untuk fisik yang diingini, udah simpen aja untuk di surga. Ini mah di dunia kagak, di surga kagak nanti. Ya. Angguran mikirin pengen deh, kagak melaksanakan kewajiban. Ya. Udah, wah gua nggak ngerasain mercy, ntar gua di surga naik mercy. Udah gitu. Ya, tapi bikin semua napas kita, artinya perbuatan yang kita lakukan, itu kita lagi bikin surga kita. Ya. Udah ingat begitu aja dah. Ya, lebih
efektif. Apabila kita berbuat dosa, waduh, ini bukan menghapus surga, malah ngebikin rumah di neraka. Gitu. Nah, zikir itu yang kita baca apa aja? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Astagfirullahalazim. Semua zikir itu sedang membangun taman-taman, ya, yang indah-indah, sungai-sungai, taman-taman, ya, pohon-pohon. Adapun istana-istana yang megah-megah itu salat, puasa, zakat, haji, itulah. Ya. Ingin punya istana yang banyak yang megah, ya. Ibadah yang murninya itu mesti banyak. Salatnya, rawatibnya dikerjakan, duhanya, tahajudnya. Ya. Coba. Sudah begitu kata aulia, anak kecil tuh lagi diiming-iming supaya ibadah. Itu sebab jika punya rohani, ibadahnya ikhlas, ya, baik apapun yang dia lakukan, apapun yang dia beri, sidik, ya, tidak kazib, wara', zuhud, itu enggak, sudah surganya kelasnya juga PPIP, bukan PIP doang, PPIP sudah. PP-nya udah 2 tuh, 3 malah PPIP udah. Gitu. Kan itu hadis yang menjelaskan bahwa ada orang yang bukan nabi, bukan mati syahid, enggak ada terkenal di dunia siapanya, bukan tukang ceramah di TV, enggak terkenal. Ya, bukan tukang pidato di YouTube, nggak ada. Tiba-tiba di sono paling tinggi tempatnya. Ya. Orang-orang soleh juga pada cemburu. Siapa sih itu? Tahu siapa mereka? Yang mencintai makhluk Allah karena Allah dan tidak pernah membencinya. Saya pernah bertanya kepada Syekhuna, ibadah apa yang paling mulia di dunia ini? 1, berkhidmat kepada manusia, makhluk Allah dan umat Nabi. Tidak ada yang lebih mulia dari itu. Ya. Maka itu barangkali para ulama jadi dihormati oleh Allah karena dia berkhidmat kepada orang. Ya. Antum kan nggak tahu bagaimana dia berantem sama bininya. Ya, antum main enak-enakan berdua sama bini mulu. Ya, ngaji game kata bini jangan, nggak jadi. Ya, kita mah berantem dulu. Enggak, kalau nggak mau lu tinggalin gua. Gitu. Antum mah enak, jangan ngaji bang, ya neng, lah kagak jadi. Makanya saya suruh bini ajak ngaji supaya ngerti, ini mah bini ditinggal. Bini saya orang ngerti kan, lah iya orang gak ajak ngaji, kagak ngerti. Katanya orang mau diajak ngaji, lah iya orang mau. Bader, coba kalau gak bader mah mau ngaji. Nah ini nafsu itu semuanya tuh, ya. Dia kalau nyiapin untuk lebaran mau buah, elah, seolah kalau nggak lebaran, ya sama begitu, itu nafsu. Ya, lebaran masa udah beli baju baru kayak udah. Lagian ngapain sih pakai baju baru ya? Ya, iya kan kita mah, tapi bini, gitu. Udah suruh ganti semua pakaian tuh, daging, pan THR-nya 30 juta katanya. Kalau kerja itu ge. Ya Allah. Wa fisyita li ajlis shayif. Ya, di musim dingin dipersiapkan untuk musim panas. Fa innaha la tatma'innu
fi awail syita ma lam tatafarraq an jami'i ma tahtaju ilaihi fihim. Itu tidak tentrem tuh nafsu pada mula-mula musim dingin kalau dia belum selesai tentang semua yang diperlukannya. Lebaran itu bini belum tentrem kalau belum beli daging sama ganti jilbab. Ini bang, jilbab udah lapuk banget, gilok orang ganti, saya murun. Lebaran orang-orang pakai pada mereneng-mereneng, saya mah ya apa tuh, saya mah lagi lapuk baik kudungan saya. Lah orang nanti nanya itu bini siapa itu, bininya si Anu lah yang jelek siapa coba bang, tidak bisa banget ya. Ini segala yang jelek siapa? Ya Allah, untung saya punya bini kagak mikirin dia, ya dia malah mikirin saya. Saya punya baru, dia mau baru. Itu makanya saya nggak mau kawin lagi. Kalau yang dapat lagi kayak gitu baru saya kawin lagi. Gitu. Kalau enggak bang kagak dah. Ya. Sampai waktu di Mesir ditegur, saya pakainya baju-baju rapi, bini saya lapuk-lapuk, lah emang nggak kuat beli apa? Saya baru sadar, iya ya, saya egois, karena kita mau tampil depan orang, ya, kudu rapi. Siapa bilang orang kalau jadi ulama, juhud kelihatannya layu, bajunya, romannya udah netrek, tahu netrek baju, udah ngeluntung kagak disetrika, udah kayak orang baru bangun dari kuburan lah. Salah itu dia punya pemikiran. Nabi tahu nggak jubah Nabi itu berapa harganya? Jubah aja sih. Adapun pakaiannya yang di luarnya sederhana. Makan Nabi sederhana. Tempat tidur sederhana. Ya. Tapi lihat pedang Nabi. Berlapis emas, dan pedang Nabi itu bukan satu, banyak, semuanya berlapis emas. Lihat kuda Nabi, onta. Siapa onta Nabi? Onta Nabi namanya itu? Onta yang paling mahal. Punya kuda yang paling mahal. Cuma makannya, tidurnya, ya, sederhana. Boleh, ya, boleh. Karena Islam itu menyuruh menunjukkan nikmat Allah dan digunakan untuk Allah, itu yang penting. Ya. Harta itu hanya senjata. Harta itu tidak merubah apa-apa sebetulnya. Harta itu hanya memperkuat karakter asal seseorang. Kalau dia buruk, punya harta makin buruk. Kalau dia baik, punya harta makin baik. Itu saja. Jadi jangan harta disalahin. Al-malu soleh biyadi rajulin soleh. Itu harta. Ya. Islam itu mengatur semuanya. Nah, orang yang tampil di muka umum tidak boleh. Ya, juhud rumahnya lungse lah. Ya. Itu sebab mesti berusaha. Ya, katakanlah kalau dulu mah pedang, sekarang mah HP. Ya. Kiai HP-nya yang Nokia tahun 80 yang diikat sama karet, itu namanya HP-nya ngomong, wahai orang, saya perlu dibantu. Tuh, itu allamana at-tasawuf. Ya, kami diajarkan tasawuf. Ya, mesti tampil di depan orang, saya tidak perlu dibantu. Ya. Itu adab sebetulnya. Berarti kudu kaya, bukan kudu kaya, kudu berusaha. Jangan kaya. Maka Islam itu tidak pernah nyuruh nabung. Nabung itu watak materialistik. Ya. Untuk apa nabung? Islam disuruhnya investasi dan berdagang. Ya. Dia beli sesuatu untuk invest atau dia dagang. Ya. Tapi salah
Guru-guru kadang-kadang anak-anak nabung ya, nabung pangkal kaya, bukan, nabung pangkal pelit. Nggak ada ajaran Islam. Silakan cari dalilnya, nggak ada. Islam hanya boleh menyimpan uang 4 bulan saja. Itu juga untuk yang punya suami istri, untuk nentemin istri. Istri itu kalau kita bilang ada uang 4 bulan ke depan nggak ngomel. Itu lebih 4 bulan nggak boleh. Di mana sih ada orang nabung kaya? Coba sekarang nabung di bank, bunganya berapa? Berapa dapat? Ya elah. Coba invest. Ya. Kalau pikir ke depan untuk anak, itu Islam ngajarinnya begitu. Misalnya punya ojekan 10, ditabung buat apa? Puter lagi. Ya. Saya dulu mengambil kursus ekonomi Islam. Saya pikir saya mau menjadi tutor kursus ekonomi Islam, nggak tahu habis kursus ekonomi Islam di Kairo. Masuk tasawuf lupa nahu, lupa fikih, lupa ekonomi, lupa apa baik udah. Ya, istighraq fit tasawuf. Ya. Dan saya punya syahadah piagam, ya, berhak dapat memberikan kursus tentang ekonomi. Nah, artinya ternyata di sana diajarkan, dan ketika kita melihat adab orang sufi itu sesuai dengan persepsi daripada ekonomi yang diciptakan oleh Rasulullah SAW. Hatta dalam membangun rumah, ya, rumah Islam itu got terutama tuh, sama gang tuh jangan sempit, got, gang. Ya. Maka rumah yang gotnya busuk, gangnya sempit itu tidak Islami dan mesti pindah. Ya. Atau rumah tipe 21, 24 itu kurang Islami. Ya, karena syarat rumah itu minimal 4 kamar yang rumah Islami itu. 5 dengan kalau ada pembantu. Itu minimal tuh. Kalau tipe 21 bagaimana bikin? Ya, itu juga sesuai dengan zuruf. Ini kita bicara tentang standar ya. Kalau mau ngebangun begitu, kalau nggak bisa ngebangun ya apa adanya udah terima. Lain Islam ya, memaafkan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Jadi ada standar tinggi, ada ya, standar umum. Tapi soal kebersihan itu nggak bisa. Mau kecil gede, mau Islami tidak Islami, ya. Karena an-nadzafah minal iman, kata pepatah. Baik. Ma'anal mauta rubbama yahtatifuha. Padahal sesungguhnya kematian boleh menjadi akan merampasnya. Wasyita la yudrikuha, dan musim dingin enggak ditemuinya. Enggak sampai musim dingin udah mati duluan. Wal akhiratu indaha yaqinun fala yatasawwaru an tahtafima minha. Dan akhirat di sisinya itu adalah sesuatu yang yakin, tetapi ya tidak dibayangkan fala yatasawwar, maka tidak dibayangkan an tahtatifa minha, ya, untuk merampas nafsu itu. Ya, nafsu nggak mikir kalau kematian akan datang, akhirat itu ada, enggak. Dunia baik, itulah yang dimaksud. Jangan dunia, maksudnya tuntutan nafsu. Karena nafsu ini untuk dunia saja. Kalau rohani, dunia ini untuk akhirat.
Jadi bukan, wah gue emang udah nggak punya nafsu. Coba ada orang kiai punya bini 3, ditanya, Pak Kiai waktu kawin pakai nafsu? Oh enggak, goblok. Itu salah dalam mempersepsikan agama. Dia kepengen dibilang kiai bersih, nggak pakai nafsu. Loh, ilah. Itu tidak realistik karena tidak tarbiyah, tidak mengerti hakikatul haya wa hakikatul syariah. Bagaimana orang punya bini memang nafsu? Ya. Orang udah punya bini 1 pengen punya bini 2 ya. Yang udah 2 pengen 3, yang udah 3 pengen lagi. Hak. Bukan sesuatu yang salah. Ya urusannya berani apa enggak itu lain lagi lah. Ya. Jadi pandangan tuh jangan salah dan yukhaliful aql wal haqiqah wal syariah. Itu menyalahi akal. Ya. Orang bini ngamuk yang enggak diajak hidup real secara hakikat dan syariah. Ya. Bicaranya apa baik. Nah, kita bicara hak, selesai. Memang dunia punya kita, punya Allah. Fakultu laha, maka aku katakan kepada nafsu, alasti tasta'iddina lis-saib biqadri tulihi wa tasta'ina ala tas-saib biqadri sabrik ala al-har? Qalat na'am. Qultu fa'sillah biqadri sabrik ala an-nari wasta'iddi lil akhirati biqadri baqa'ik fiha. Maka aku tanya tuh nafsu, bukankah kamu mempersiapkan untuk musim panas, sekedar lamanya panas? Musim panas berapa bulan? Kamu nyiapin kan segitu. Musim dingin berapa bulan? Disiapin segitu. Ya, kamu menciptakan alat musim panas berdasar sebesar kesabaranmu menahan panas. Kalau musim panas beli baju yang tipis supaya boleh nahan panas. Musim dingin pakai baju yang tebal supaya bisa ngejaga dingin. Dalam waktu yang kamu persiapkannya musim dingin 3 bulan, ya cukuplah 4 biji baju tebal. Ya. Di akhirat berapa ratus tahun, kenapa nggak disiapin bajunya? Itu. Kena nafsu. Itu sebab orang mesti nambah ilmu. Ini mah jangan pintar-pintar ntar blenger. Itu mesti direndam di laut 7 hari supaya sadar tuh. Ya. Tidak ada yang ngomong kecuali orang bodoh. Biasanya orang rajin ibadah bodoh, dia merasa nggak perlu ilmu, yang penting ibadah. Bodoh. Ibadah itu kalau bukan dari ilmu tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Di dunia dihargain. Karena anak kiai, karena cucu wali, karena bapak haji, karena imam, goblok-goblok. Dan di sisi Allah rakhis. Nggak ada. Nggak bisa. Ya karena itu semua pangkat dunia, pangkat akhirat lain lagi. Ya. Dia ada di Al-Quran, di hadis menyebut Asy-Syaikh Al-Arif bila Al-Alim Al-Allama Ar-Rais Al-Kabir, ya, Al-Presiden Al-Malik. Tidak ada. Adanya muqarrabin, sadiqin, kadzibin, mukhlisin, sabirin. Itu pangkat ruh dan pangkat akhirat yang Allah lihat. Siapa ge orangnya? Ya. Kiai kebawa ke dunia, orang yang dibawa amalnya lillah. Ya. Dan kamu menyiapkan alat untuk musim panas, sekedar kesabaranmu menahan panas. Nafsu berkata, ya, maka aku katakan, berarti kamu durhaka, ya, fa'sillah, maka durhakailah Allah. Sekedar kesabaranmu kepada neraka, dah lu durhakai dah Allah. Lu kuat kagak sabar nahan panas? Dan persiapkan untuk akhirat sekedar
Ya, sebesar kekekalannya kamu di akhirat. Kamu berapa lama emang di akhirat? Persiapin. Itu sebab ukuran untuk akhirat bukan bilangan ibadahnya, tetapi kualitinya, bukan kuantitas. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu quality. Bagaimana kita punya Lailatul Qadar setiap saat. Punya jika berpikir sama dengan berpikir 1 jam sama dengan orang beribadah 70 tahun. Dan itu melakukan hidup dan ibadah ini dengan rohani, dengan sabar, dengan ridha, dengan tawakal, dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan tawadu. Kita melakukan apa aja, ya, ibadah kepada Allah dan hakullah dan hakul adam, kepada orang tua, kepada saudara, kepada laki, kepada bini. Kita jangan ngelihat laki cules, malas, jelek, goblok, tolol, pengecut. Ya, lah, ibadah. Itu yang membuat orang durhaka kepada Allah dengan hak Adam. Ya. Begitu juga suami melihat istri. Itu kualitas namanya. Faqalat, maka nafsu menjawab, hadza huwal wajibul ladzi la yurakhas fi tarkihi illal hadd. Nafsu berkata, ini adalah kewajiban yang tidak bisa dianggap ringan dalam meninggalkannya kecuali orang yang dungu, ilal khumuq. Tsumma istamarat ala sajiyatiha. Tetapi nafsu terus menerus, ya, mengikuti apa? Karakternya. Wa wajadatni kama qala ba'dul hukama pinnas. Dan dia mendapatkanku seperti mana yang dikatakan oleh sebagian orang hukama tentang orang, man yanjajir nisfuh summa la yanjajir nisfuhul akhar. Orang yang separohnya tidak dapat mengendalikan dirinya, maka sebagian yang lain pun orang yang bisa mengendalikan orang yang mengendalikan diri oleh separohnya, kemudian ia tidak dapat mengendalikan diri separuh yang lain. Wa ma'aroni illa minhum. Yang aku lihat hanyalah sebagian dari mereka. Ya. Walamma ra'aituha mutamadiyatan, ketika aku melihat nafsu mutamadiyah. Mutamadiyah ini bangkang, fitugyan, ya, di dalam kezalimannya, kelalimannya, kesesatannya. Ghairu muntafi'atin bimau'izatil maut. Tidak berguna dengan nasihat kematian. Rupanya nafsu tidak dapat mengambil pelajaran nasihat dari mati. Tidak, ya, tidak dapat mengambil pelajaran dari mati. Udah nyembayangin orang mati ge, pikirannya amplop baik. Boro-boro ingat bagaimana mati, gua nggak dapat amplop sambil geledek. Itu ustadz ngambil semua, ya. Ya udah ustadz yang ngambil semua, jangan diomongin itu. Ini mah kita nyikapinya. Kita jangan melihat orang berbuat, kita lagi bicara kita sendiri. Kalau kita bicara ustadz, jangan ngambil semua, Tad. Gitu. Jadi makan kita bukan ustadz ceritanya. Boleh lah tuh ustadz lah, ngapain? NTG sama, ya. Tapi kagak sadar orang tuh. Kalau orang berbuat jelek mah, wailah. Kalau kita bilang wailah, nanti kalau kita duduk di situ, kita yang wailah itu. Kalau enggak orang itu. Maka masing-masing jaga hati dan lidah sendiri. Jangan mikirin orang. Orang mau nonggeng-nonggeng bodoh amat, nggak ada urusan. Kita tidak ditanya tentang bagaimana pikiran orang, bagaimana perilaku orang. Tidak, kita tidak pernah ditanya itu. Ya. Itu indahnya. Ya. Saya dulu tidak suka tarekat tasawuf, tapi sekarang kalau ingat, ya jujur, tahadus binikmah, saya menangis. Bisa babikum ya sadah.
dengan sebab mereka kami ditarbiyah, kami diajarkan. Ya, ini pun tetap orang bisa melaksanakan. Masih jatuh, bangun, kurang, lebih, ya, tidak penting. Yang penting Allah wabas. Ya. Rumah Allah artinya pintu Allah itu nggak pernah ditutup untuk orang taubat, nggak pernah tutup. Rumah orang mah kalau diminta ada yang ditutupnya dikit. Dia lagi tuh. Coba antum kalau datang terus minta, kalau ditutup. Ya, tapi Allah tak, bahkan senang ayam. Ya, khusus untuk orang yang berbuat dosa. Maka jangan pandang rendah orang yang berbuat dosa, itu sedang dikasihani oleh Allah untuk dimaafkan. Selama itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika antum cinta kepada Rasul, pasti cinta kepada umatnya. Karena rohani yang ada pada kita rohani Nabi, dan rohani Nabi kasih kepada umatnya. Jika tidak, bohong. Apalagi dengki, iri. Allah, ayna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di Arab kalau orang Islam ribut, langsung sallu ala Nabi, dia langsung lari ke Nabi. Ya. Itu mungkin orang Arab dulu mah langsung berhenti. Orang Arab sekarang saya lihat berhenti. Ya. Begitu sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mukul habis itu. Nerusin lagi. Ya. Itu karena tidak ada Nabi di hatimu. Itu namanya ngikutin Nabi lah. Emang di mana Nabi diikutin? Udah nggak ada, tapi akhlak. Dan itu ada pada tubuh orang yang memang mewarisi sifat itu. Jangan lagi menangis yang mati, nungguin yang mati udah nggak ada. Yang hidup Allah. Ya. Itu sakit cara beragama, cara bertasawuf seperti itu. Berarti gurunya tidak menuntunnya untuk menyembah Allah. Ghairu muntafi'atin bimau'izatil mauti wal Qur'an. Ra'aitu ahammal umur at-tabtisha an sababi tamadiha ma'tirafiha wa tasdiqiha. Ya, aku melihat perkara yang paling penting, ya, untuk diperiksa, cek, ditaptis, ya, diperiksa sebab kederhakaan nafsu, di samping mengakui dan membenarkan. Nafsu itu memang membenarkan, ya. Apa sebabnya? Ini perlu dicari. Fa inna dzalika minal ajaibil azimah. Itu merupakan keanehan yang luar biasa. Aneh tapi nyata kan? Ini kata Imam Zainuddin, aku pikir kenapa ya nafsu ngaku tapi tetap melaksanakan. Orang udah alim kapan? Ya. Ngaku tapi tetap melaksanakan. Ya, maka Sidi Zainuddin berpikir apa? Ra'aitu ahammal umur, aku memperhatikan ada perkara yang penting yang perlu dicek, dicari. Ya. Sebab kederhakaan nafsu, padahal dia iktiraf, padahal dia membenarkan semua apa yang dikatakan Al-Quran dan tentang adanya kematian. Fatala tabtisi anhu hatta waqaftu ala sababihi. Lama aku mengecek, mencari, memeriksa, ya, tentang perkara itu sehingga aku bertumpu kepada sebabnya. Waha ana musin nafsi wa iyyaka bil hadzri minhu. Inilah sekarang nih saya berpesan kepada diri saya dan kepada kamu untuk berhati-hati kepada dunia. Oh, rupanya dunia. Nafsu ini enggak tahan sama dunia. Makanya dunia ini fitnah, ujian. Ya. Huwa da'ul azim.
dunia itu adalah penyakit yang agung. Wa huwa as-sababu da'i ilal gurur, itulah sebab yang mendorongnya untuk tertipu wal ihmal dan tidak peduli. Wa huwa i'tiqadun tarakhiyul maut, dan yaitu apa ihmal? Gurur itu sebab itu yaitu meyakini untuk tarakhil maut. Apa ya? Tidak pedulilah kepada kematian. Ingin menunda-nunda kematian. Orang kalau cinta dunia udah nunda-nunda kematian. Anak dunia, semua dunia. Ya. Wastib'adi hujumihi alal qurbi, dan menjauhi ya, hujumnya dunia itu alal qurbi, dalam waktu yang dekat. Alal qurbi artinya tidak lama. Jadi dunia itu adalah sebab yang mendorong dia untuk ghurur dan ihmal ya. Ghurur dan ihmal, dan dialah yang menjadi sebab yang mendorong untuk ghurur dan ihmal, yaitu apa? Meyakini akan tangguhnya kematian dan jauhnya datangnya kematian dalam waktu yang dekat. Hujumul maut yakni istibadu hujumil maut yakni alal qurub ya. Dia merasa mati masih lama begitu. Istibad mati masih lama, mati masih lama, mati masih lama. Bukan mikir mati besok, enggak, nafsu mah mati masih lama, mati masih lama, mati masih lama. Maka bagaimana agar kita ubah berpikir bahwa mati nggak lama lagi? Ya, itu nafsu mesti sering dibawa ke kuburan. Itu antara lain maksudnya. Ya, ini ke kuburan, bah, dagangan saya bah dorong supaya dagangan saya supaya maju. Kata mbah ngomong dorong, pengen maju, dorong bang, belum maju mah. Ya. Ada seorang kiai ngikut jarah, ada orang di kuburan husu banget, nggak tahu lagi ngomong ya Allah bagaimana supaya perusahaan saya maju. Nah, kiai ngedengar dorong, katanya gitulah. Nah, kalau nggak didorong nggak maju-maju. Ya. Fa innahu law akhbara sadiqun fi bayadi naharihi annahu yamutu fi lailihi aw yamutu ila usbu'in aw syahrin lastaqama wastawa ala siratil mustaqim. Seandainya ada orang yang jujur di siang bolong memberitahu bahwa dia akan mati malam-malam atau akan mati seminggu lagi atau sebulan, mungkin dia akan lurus. Mungkin dia akan benar dan lurus menuju siratal mustaqim. Ya kalau ada misal kudunya nungguin begitu. Lo mau seminggu lagi mati itu. Waduh, jangan nungguin begitu. Ya. Makanya orang-orang kekasih Allah itu memang udah disayang sama Allah. Makanya banyak para kekasih Allah mau mati tahu begitu aja, aduh kayaknya mau mati, dia nyiapin. Padahal memang sebetulnya dia nyiapin setiap saat, karena dia tidak tahu. Nah, karena dia selalu ketakutan menyiapkan diri untuk mati karena tidak tahu, begitu datang kematian Allah kasih tahu. Kalau kita pengen dikasih tahu mati oleh Allah, maka setiap saat nih sebelum kita tahu besok mati, besok mati, besok mati. Nah, ketika mati mau datang dikasih tahu, ya. Enak banget ya. Ya, mau mati dikasih tahu, udah siap-siap. Kita mah udah gempor, kaget, ya Allah kenapa begini saya mati, ya penuh penyesalan. Maka itu sebab jika sakit, yang disesali bukan sakitnya. Yang diseseli waktu sehat kagak ngapa-ngapain, udah sakit nggak ngapa-ngapain, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau waktu sehat dia maksimal melakukan kebaikan, ketika sakit tetap pahalanya kagak dikurangin sedikit pun.
Itu hadis. Ya. Enggak dikurangin. Itu sebab kenapa orang-orang soleh sakit masih pengen ibadah. Ya. Karena masih ada hasanatnya, dapat pahalanya, dapat nurnya, maka terus himmahnya ada. Lah kita memang lagi sehatnya cules, begitu sakit ambles. Kalau orang sakit masih disuruh pergi baik, ya. Tega Islam dia enggak begitu, mulah bicaranya Islam. Ya. Wa taraka jami'a ma huwa fihi mimma yazunnu annahu yata'atahu lillahi ta'ala wa huwa fihi maghrurun fadlan amma laysa lillahi ta'ala. Dan ia meninggalkan semua yang ada pada dunia itu yang dia sangka bahwa dia akan mengambilnya karena Allah, padahal di situ tertipu. Apalagi yang bukan karena Allah. Yang karena Allah romannya tertipu oleh nafsu. Makanya ngomongnya kalau nafsu. Gua ikhlas tahu, lu kok begitu amat sih? Gua ikhlas gua bilang, ikhlas begitu. Ya bang, gua udah sabar. Elunya bang, ya Allah ya Rabbi. Makanya ya, ngaji tarbiyah agar paham apa itu ikhlas, apa itu sabar, apa itu ridho. Gua tadinya mah sabar begini baik jadi orang sabar. Apa itu? Ya. Tambah penceramahnya begitu pisan, ya udah jadi. Ya. Agama tidak ada hakikatnya. Fankashafa li tahqiqan anna man asbaha wa huwa yu'ammilu annahu yumsi aw amsa wa huwa yu'ammilu annahu yusbih lam yakhlu minal futuri wa taswib Allah wa lam yaqdir illa ala sairin dhaif. Maka tersingkaplah pada aku, kata Sidi Zainuddin, ya, akan satu kenyataan bahwa orang yang pagi-pagi nih yang perlu kita ubah mindset nih, ya, untuk menghadapi nafsu nih. Orang yang pagi-pagi masih berangan-angan dia ada pada siang, pada sorenya. Asbaha wa huwa yu'ammilu annahu yumsi. Pagi-pagi dia berhayal sore ntar masih ada, atau amsa dia di sore hari dan dia menghayal dia pagi masih ada, maka dia berarti masih futur, masih lemah imannya, masih boring imannya, masih punya sifat taswib, sifat penyakit menangguh-nangguh, menunda-nunda. Karena orang yang berpikir besok aja, sekarang kagak ngapa-ngapain. Orang yang nyiapin bagaimana besok, seperti orang yang gua nanti tobatnya kalau hijrahnya umur 50, kalau gua udah kerja. Enggak. Itu taswib dan futur. Itu tidak punya masa depan. Masa depan itu apa emang masa depan itu? Masa depan itu adalah masa yang ketika itu dia semakin meningkat dari hari kemarinnya, itu masa depan. Kalau sekarang dia bikin 2, besok bikin 3, besok bikin 4, itu masa depan. Nah kalau sekarang 0, besok apa? Ada masa depan itu. Itu nafsu. Makanya orang yang hari ini sama dengan yang kemarin berarti rugi. Kan gak punya masa depan. Lah ini malah lagi bagaimana gue besok supaya. Lah bagaimana? Emang besok ada? Karena besok yang kita datangi, bukan kita datangi, besok yang datang kepada kita itu hari ini pada waktu itu. Gak punya besok. Kapan kita berada di besok? Kita setiap saat berada pada sekarang. Maka jangan sia-siakan sekarang. Maka tidak pernah menyesali akan masa lalunya. Orang yang tidak menyesali masa lalunya berarti dia orang yang dikatakan oleh orang yang
Di belakang dia orang yang punya masa depan baik. Ya. Kan yang bilang orang lain yang di setelah kita, hebat banget dia itu, kena dulunya rajin. Coba, itulah yang disebut masa depan. Akhirnya orang tua tong kayak dia no. Lah terus si entong itu ngehayal, ya bu nanti saya kayak dia lah, kagak jadi. Ya. Itulah sampai dikasih predikat tuh oleh, bukan predikat, kasih satu slogan di dalam tasawuf, as-sufi ibnu waqti. Sufi itu orang yang tidak pernah menunda sekarang, ingat Allah sekarang, berbuat sekarang. Jika Allah gerakan, buat. Jika enggak jadi, ya udah, emang urusan siapa? Sudah. Dan jangan menyesal apa yang sudah terjadi. Sudah, itu akhlak kepada Allah. Ini mah gara-gara lu, Nek. Iya, gua ngajok kawin sama lu. Wah iya, lah ngajok punya anak 7 sambil geledek itu ngajok. Saya salah pilih ini suami. Salah bagaimana? Anak udah 4. Nafsu. Dia hidup dengan nafsu, bukan dengan Allah. Jangan pernah menyesal. Haram. Apalagi seorang salik. Adapun untuk memacu, untuk yajbir, menambal, menyempurnakan kebaikan, itu lain. Dulu gua kurang mantap nih ngelayanin suami, gua tambal nih, cuman orang mampu. Udah bang, kawin aja lagi bang, baru mantap. Saya orang bisa ngelayanin. Iya, kata Sayyidatuna Nafisah rahmatullahi alaiha wa radhiyallahu anha, lakinya kagak mau lagi. Jangan, wallahi, bebaskan saya di depan Allah, nikahlah kamu dengan yang lain, karena saya tidak bisa melayaninya. Bebaskan saya, minta-minta, jangan sampai saya ditanya kewajiban saya di depan Allah. Arju kawin lagi, ya. Bayar berapa juga itu kalau ada Nafisah yang sekarang. Ini emang kurang bang, atau emang udah bukan kurang, emang udah bosen kon ngomel mulu, ya pakai ditanya kurang. Bukan, itu mah contoh besar, yang kecil-kecil aja, yang kecil kagak, yang besar apalagi. Itu mah contoh besar. Kalau bikin contoh kan yang besar-besar ya. Nah iya, lelaki saya emang gak pantas. Apanya yang gak pantas? Coba tah. Pantas nggak pernah dicoba ge. Sembarangan gitu laki-laki ya, sambar gledek. Pakai dihina, sama baik. Ya. Ada seorang perempuan ngadu ke ulama, ulamanya sufi. Assalamualaikum, saya kenapa? Nggak tahu, saya kepengen suami saya kayak suami teman saya. Suami teman saya hebat banget. Terus ya saya minta bagaimana caranya. Lah jangan nanya sama saya, tanya sama temen ente bagaimana bikin suami hebat. Oh iya, iyalah. Ngapain nanya sama saya? Begitu nanya sama temennya, muliakan suami, maka akan dimuliakan. Yang di luar. Lah ini mah kena laki diomelin di depan orang ya, lah kagak ada harganya. Ya. Lihat istri-istri yang soleh, asal depan orang, wah, padahal mah di belakang mah cuma 60%, asal depan orang 100% gaya menghormatinya. Ya, bagus daripada di depan orang diomelin, di belakang diomelin. Ya. Hatta istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Sayyidah Aisyah lagi merengut. Ya, begitu ada tamu, ya Nabi mungkin juga ya merengut gitu. Begitu ada tamu, terus Nabi membasahkan
rambutnya dengan air. Gitu. Kata Sayyidah Aisyah, yang datang kan cuma Umar, katanya. Lah, apa jawab Nabi itu? Ya artinya yang datang itu orang biasa, orang kenal. Ya, pakai ini bang nggak ngadepin abang teman, udah pada nggak rapi. Apa kabar bang? Buruk, buset. Ya, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena Allah, malaikat akan mengamini, merahmati jika memuliakan orang lain. Coba baca detil kehidupan Nabi. Jangan bacanya mukjizatnya jadi baca wali keramatnya aja. Makanya nggak pernah punya pelajaran tentang wali. Yang dibacain untuk wali itu nginjek api panas nggak? Ya Allah. Walam yakdir, dan tidak mampu kecuali ala sairin dhaif, perjalanan yang lemah. Ya, jalannya sangat dhaif, sangat lemah perjalanan rohaninya. Tausika wa nafsi bima usi bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, aku wasiatkan engkau dan diriku seperti mana Nabi berwasiat. Haitsu qala, di Nabi berkata, sholli salatam muwaddi'in, kata Nabi. Nah, coba ini kan apa? Ini besar sekali maknanya. Sholatlah kamu sekarang nih seperti sholatnya orang yang mau bye-bye. Ya, saya rasanya nggak ada lagi di besok. Allahu Akbar. Ya. Orang menangguh sholat itu hanya karena dia syugul syar'i. Orang yang punya kesibukan yang syar'i. Lah kalau kosong melompong bolongpong nggak ngapa-ngapain mah, apalagi lagi ngerjain yang bersifat makruh atau mubah, tinggal. Walaqad utiya jawami'ul kalimi wa faslul khitab, dan Nabi telah diberi perkataan yang ringkas dan khitab, pengutaraan yang yang rinci. Ya. Tetapi perkataannya ringkas, jawami, padat, gitu. Tetapi pengutaraannya, khitabnya fasal, ya. Detail. Wala yantafi biwa'zin illa bihi, tidak dapat mendapat manfaat dengan nasihat melainkan ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Wa man ghalaba ala dhannihi fi kulli salatin annaha akhiru salatihi hadara ma'ahu khaufuhu minallahi wa khasyatihi minhu. Barang siapa yang didominasi oleh sangkaannya bahwa setiap salatnya itu akhir salatnya, maka mesti rasa takut itu akan kepada Allah akan hadir bersamanya. Kalau aduh besok takut, ya jangan besok, entar nih nggak, atau dohor, besok belum ketemu ke dohor lagi. Allah, mesti itu tumbuh dari rasa takut. Ya, rasa takut tumbuh dari rasa taubat, ingin kembali kepada Allah. Dan taubat lahir dari mengenal Allah. Maka kudu mendengar nasihat, mau'izah, zikir, menyebut nama Allah. Ya. Jadi orang menyebut nama Allah itu untuk membangun ya, mental selalu ingat Allah. Nanti dia ingin kembali. Juga nasihat-nasihat tentang dosa, tentang Allah, tentang keagungan Allah, rahmat Allah, tentang tujuan hidup ini apa, hakikat ketuhanan, tauhid. Itu perlu mendapatkan siraman-siraman nasihat itu agar membangun ya, mental atau jiwa untuk kembali kepada Allah dan menimbulkan takut, baru dia berjalan menuju kepada Allah. Lah kalau ora pisan mah ya, masih materialistik,
Kita melihat lakinya udah paham, sampai ke rumah bubar karena bininya nggak paham. Itu terjadi pada sahabat. Sidna Hanzalah. Ya, sampai rumah sama bini sama laki, sama anak-anak lupa. Rasanya udah down semangat keakhiratannya. Maka itulah kejujuran sahabat. Aduh, saya munafik berarti. Ya. Akhirnya diam duduk di rumah sambil mukul-mukul kepala. Nafaqah Hanzalah. Munafik kamu Hanzalah, dia menyebut dirinya. Sayyidina Abu Bakar lewat. Ngapa ente? Saya munafik ternyata. Kenapa tuh? Kalau dekat sama Nabi, wah kita semangat rasanya ya. Mati romannya udah kelihatan, akhirat udah ya. Tapi apabila pulang amal bini sama anak, langsung kita timbul boring, timbul kata Sayyidina Abu Bakar, waduh, sama kalau begitu. Yuk kita ke Nabi. Ya. Lah bini ke sama saya ngaji majlis taklim. Ngaji arisan mulu ngajinya. Ya, ngajinya apa baik? Ngajinya ntar main qasidah lagi nyanyi kunang-kunang. Walaman lam yakhtur bi khatirihi qasru umrihi wa qarbu ajalihi wa ghafila qalbuhu an salatihi wa sa'imat nafsuhu fala yazalu fi ghaflatin daimatin wa futurin mustamirin wa tasifin mutatabi'in ila an yadrikahul mautu wa yahlikahu hasratul faut. Maka orang yang tidak terlintas satu lintasan, ya, umurnya pendek, ajalnya dekat, hatinya lalai dari salatnya dan jiwanya bosan, maka ia senantiasa orang yang dalam kelalaian yang terus-menerus, lemah futur yang terus-menerus, dan sifat taswib yang terus-menerus sampai mati datang dan kerugian karena mati telah merusaknya. Ya, kenapa dulu seperti ayat yang di atas, minta balik lagi tidak mungkin. Ya. Wa ana muqtarihun alaihi an yas'alallaha ta'ala, maka saya mengusulkan kepada seseorang untuk mohon kepada Allah an yarzuqani, agar Allah memberikan rezeki kepada kami hadhir rutbata, pangkat ini, pangkat orang yang bisa mengambil nasihat daripada Quran dan mati dan selalu ingat mati dan tidak tertipu dunia. Artinya orang yang memperbaiki rohaninya. Fa inni talibun laha, bahwa sesungguhnya kami menginginkan rutbah itu, wa qasirun anha, dan kami kurang dari rutbah itu, tidak punya. Wa usihi, dan aku memberikan wasiat Allah yarda min nafsihi, tidak ridho kepada nafsunya. Artinya jangan nyerah, jangan pasrah. Ridho itu nyerah, pasrah, manda, apalagi apa? Nyerah, pasrah, manda, apalagi itu bahasa selangnya tuh. Ya. Udah nyerah kepada nafsu illa biha. Ya. Tidaklah ridho kepada nafsu illa biha, kecuali dengan apa tadi itu? Wa usihi alla yarda min nafsi illa biha, dan hendaklah ia tidak ridho kepada nafsunya kecuali dengan nafsunya. Iyalah, ya. Kalau orang hidup dengan nafsu maka akan pasrah dengan nafsu, tetapi kalau hidup dengan Allah dia akan melawan Allah. Wa an yuhadzira mauqi'al ghurur, dan hendaklah berhati-hati, ya, di tempat yang dia terpedaya, ya, di dalam nafsu itu. Wa yahtariza min khida'in nafsi, dan dia menjauhi, hati-hati daripada tipu daya nafsu. Fa inna khida'aha la yaqifu 'alaiha ilal aqyas, dan sesungguhnya tipuan nafsu tidak ada yang dapat yaqifu alaih, artinya yang memberhentikannya, menyetopnya, kecuali orang-orang yang cerdas. Makanya Nabi dikatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal
maut. Orang cerdas yang mengalahkan nafsunya. Apa artinya mengalahkan nafsunya? Ya. Mengalahkan untuk tidak terpengaruh kepada mengalahkan nafsunya adalah mengalahkan nafsu tunduk kepada rohani. Rohaninya tidak ada, artinya dia mendidik nafsu untuk tidak ta'alluq kepada dunia. Ya, yang paling dapat memperingati nafsu, ingat mati, seperti yang tadi dikatakan al-ghurur wal ihmal. Itu masalahnya tuh, nafsu itu ada sifat ghurur, terpedaya, dan ihmal, kurang peduli dan meyakini bahwa mati masih lama, datangnya masih jauh. Itu diubah, mati besok. Makanya belajar diomong di mulut, aduh kalau saya mati, aduh kalau saya mati, meskipun nafsu kita masih belum tunduk untuk mengakui itu. Sebetulnya mengakui, tapi ketika prakteknya enggak. Dapat harta aja, udah tuh, lupa tuh nafsu. Makanya ada ilmu, ada mauizah, selalu diingetin. Ya, oleh ilmu itu, oleh nasihat-nasihat itu, besok mau mati, besok mau mati, besok mau mati. Ini mah ngomong besok matinya kalau marah doang. Udah bang, besok mau mati. Allah, serem emen. Udah jangan kawin baik, besok mati bang, katanya gitu. Lah kalau kawin mah terus bang, masih lama hidup gitu. Kalau ibadah baru cepetan, jangan tinggal besok mati. Ini mah terbalik. Ya. Mati mah mati baik, anak mati jangan dipikir bagaimana yang ngurusin. Wah, enak aja, emang ente ada yang ngurusin ente? Allah. Ya. Dan itu perlu tarbiyah, perlu ilmu. Wa qalilun mahum, tapi sedikit orang yang begitu itu, yang akyas. Wal wasaya, ya. Wa in kanat katsirah, nasihat meskipun banyak, wal madzukurat, dan penuturan meskipun banyak, wa in kanat kabirah, meskipun besar, fa wasiyatullahi akmaluha wa anfa'uha wa ajma'uha. Wasiat Allah lebih sempurna, lebih manfaat, lebih komprehensif. Ya, itu tadi nasihat saya panjang lebar, banyak, tetapi ada nasihat yang lebih manfaat, lebih sempurna, lebih komprehensif, yaitu wasiat Allah. Wa qad qala Allah azza wa jalla fi muhkamil Qur'an, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah, kami telah berpesan kepada orang-orang dulu yang telah diberikan kitab sebelum kamu, dan juga berpesan kepada kamu, kata Allah, kepada kalian apa? Anittaqullaha, takutlah kepada Allah, jangan takut kepada yang lain. Fama as'ada min qabli wasiyatil man qabila wasiyatallahi ta'ala wa amila biha wa dakharaha li nafsihi liyajidaha yawma maradiha wa munqalabiha. Alangkah bahagianya orang yang menerima wasiat Allah dan mengamalkannya, menyimpannya di dirinya untuk dia dapatkan nanti di hari tempat kembalinya, maradiha wa munqalabiha, itu adalah hari tempat kembali, hari akhirat. Wa qala Yazidur Riqashi, kana fi bani Israila jabbarun minal jababirati wa kana fi ba'dil ayami jalisan ala sariri mamlakatihi para rajulan qad khala min babidar za suratin munkaratin wa hayatin hailatin fastadda khawfuhu min hujumihi wa hayatihi wa qudumihi fawasaba fi wajhihi wa qala lahu man anta ayyuhar rajulu wa man azina laka fi dukhuli ila dari faqala azina li sahibu dari wa ana alladzi la yahjubuni hajibun wa la ahtaju fi dukhulihi ala al-muluki ila iznin wala arhabu siyasata sultani wala yufazzi'uni jabbarun wala li ahadin man qabadani firarun. Falamma sami'a hadzal kalam khara ala wajhihi wa waqa'ati ra'datu fi jasadihi wa qala anta malakal maut qala na'am. Jadi ada cerita begini,
Ya. Di zaman Bani Israel ada seorang jabbarun minal jababirah. Apa istilah jabbar minal jababirah di dalam kitab-kitab itu? Orang kaya yang sombong. Itu jabbar minal jababirah. Boleh raja, boleh saudagar. Ya. Apalagi kalau raja saudagar, itu udah jababirah bener. Ya. Di satu hari dia sedang duduk di atas singgasananya, maka dia melihat ada seseorang yang masuk di pintunya, di pintu rumahnya. Wajahnya sangat mungkaroh. Mungkaroh itu sangat aneh. Mungkar itu kan bukan mungkar, artinya mungkar itu la tu'rab, ini wajahnya aneh, enggak biasa. Mungkaroh yani maknanya ghairu ma'rufah. Wah, serem amat, siapa itu ya? Gitu. Itu mungkaroh. Boleh jelek, boleh serem. Ya. Tapi ini malaikat. Kalau iblis serem, apa jelek? Kalau malaikat serem mungkin. Ya. Wahayatin hailah, dan hayahnya, hayah itu bentuk rupanya sangat hailah, mencengangkan. Pastadahaupu, dia takut tuh kan, karena serem takut diserang. Ya, dan hayatnya serta langkahnya dia takut. Min hujumihi wa hayatahu wa kudumahu fawasaba fi wajhi, maka dia terus melompat ke depannya. Wa qala lahu man anta ayyuhar rajul, siapa kamu, siapa yang izinin masuk ke rumahku? Maka orang itu yang jawab, ya, telah mengizinkan aku pemilik rumah ini, dan saya orang yang tidak bisa dihalangi oleh penghalang apapun, dan saya tidak perlu izin untuk masuk kepada raja-raja, dan saya tidak takut, la arhabu, saya tidak takut tentang siasat sultan, taktik sultan saya tidak takut. Wala yufazzi'uni, dan tidak ada yang menakuti seorang yang jabbar sekalipun. Jabbar itu sombong, angkuh, congkak. Dan tidak ada orang yang lari dari orang yang telah aku tangkap. Wala li ahadin min qabdati firarun. Kalau sudah aku tangkap, nggak bisa ada orang yang lari. Ketika dia mendengar perkataan itu, maka dia jatuh tersungkur, dan kemudian dia gemetar tubuhnya dan berkata, kamu malaikat maut ya? Ya. Qala aqsimu alaika billahi illa amhaltani yawman wahidan la atuba min dzanbi wa atlubul udra min rabbi wa arida wa aruddal ma amwal allati auda'tuha khazaini ila arbabiha wa la atahammalu masyaqqata azabiha. Akhirnya dia mohon, sumpah demi Allah, dan saya sumpah kepada kamu demi Allah, tolong tangguh dong sehari aja, saya mau tobat dari dosaku, aku mau mohon ampun kepada Tuhanku, aku mau mengembalikan harta yang telah aku simpan di khazinahku, ya, dan akan aku kembalikan kepada ahlinya, kepada tuannya, orangnya yang berhaknya, itu arbabiha, dan aku tidak mampu untuk menanggung pedihnya, susahnya, azabnya harta itu. Jangan pengen banyak harta. Makanya di dalam Islam tidak ada anjuran untuk menyimpan, tidak ada. Ada untuk invest dan dikembangkan terus. Siapa bilang zuhud itu menyuruh orang miskin? Karena dia salah memahami ekonomi Islam. Zuhud itu akhlak batin untuk tidak rakus, rakat, tomak, bakhil apabila punya harta. Islam menyuruh kerja banyak duit, tetapi digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ini makanya salah persepsinya, jadi cules males. Ya. Kita belum punya orang yang punya tawakalnya tinggi, nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Kita nggak ngapain apa-apa. Ya. Tidak ada anjuran Islam secara global bekerja walau kana ustazan, mesti punya pemasukan. Kalau enggak betul itu tarkib al-uqul wa tarkib al-ruh. Ya.
Mana? Faqala kaifa umahiluka wa ayyama umrika mahsubatun wa ayyamu umrika mahsubatun wa awqatuha musbitatun maktubatun. Faqala amhilni sa'ah. Kata malaikat maut, bagaimana saya mau menundamu? Ya. Atau kaifa umhiluka atau umahiluka. Ya. Sedangkan umurmu sudah dihisab, hari-hari umurmu artinya hidupmu sudah dihisab, waktumu sudah tetap tertulis, hari ini kudu mati. Faqala amhilni sa'atan, sejam gedah, tunda dulu. Faqala inna sa'ati fil hisabi wa qad abarta wa anta ghafilun wa anqadta wa anta zahilun wa qad istawfaita anfasaka wa lam yabqa laka nafasun wahidah. Saat sudah ada dalam perhitungan, ya, sejam aja udah berjam-jam, udah dihitung, udah habis jamnya maksudnya. Dan engkau sudah melintasi, engkau lalai, engkau udah ngabisin waktu, engkau lupa, zahilun yani nasin, lupa, dan engkau sudah memenuhi napasmu, habis sudah napasmu, enggak ada lagi. Walam yakolaka nafasun wahid, enggak ada satu napas lagi, enggak ada, udah. Ya. Faqala man yakunu indi idza naqaltani ila lahdi. Terus siapa yang bersama saya kalau kamu pindahkan aku ke kuburan? Siapa yang bersama saya kalau kamu pindahkan saya ke lahat? Faqala la yakunu indaka siwa amalik. Tidak ada selain amalmu. Faqala mali amalun, tidak punya amal. Orang kalau dekat mati enggak punya amal terus ngaku. Otaknya terus tajam untuk melihat hakikat orang mau mati itu. Ada, saya lupa deh dalilnya Al-Quran itu. Tajam. Makanya orang dalam keadaan yang genting itu lebih tajam. Ya. Nah, orang otak tidak tajam karena kebanyakan lalai menghayal, nggak tahu apa yang sebenarnya mesti dia lakukan. Maka buang khayal itu supaya tajam bagaimana menghadapi keadaan yang tergenting sekalipun. Artinya hidup realistik. Tidak ada hidup yang paling real kecuali dengan Allah. Karena Allah lah haqiqatu kullal haqiqah. Allah. Nah, amal itu bukan amal kualitas, amal kuanti, amal yang ikhlas, amal yang sabar, amal yang ridho, amal yang lillah, amal yang tawadu, amal itu bukan amal yang dia ngarepin dari amal itu dunia, bukan amal dari yang diarepin dari amal itu pangkat, bukan. Walau kana huwa kibarul ulama fi hadhil ardh, meskipun dia disebut ulama besar di dunia ini. Lah, sebetulnya memang akhirnya para ulama mengatakan satu rahasianya, meskipun kita bukan termasuk orang yang hebat seperti para aulia, punya ilmu dan khidmat kepada ulama itu saja. Ngaji, ihtiram makanul ilmi fi il insan, itu saja rahasianya. Pantas kita dulu mendengar para ulama, hormati ulama, bukan menghormati si ABCD, bukan, tetapi Allah. Karena orang yang punya ilmu nanti di akhirat Allah panggil, dia yang berhak bertanggung jawab tentang ketidakbetulan dunia itu, karena dia yang aku beri ilmu. Dipanggil tuh para ulama, dan para ulama itu yang paling tahu di dunianya tentang kesalahannya, kebenarannya. Maka dia orang yang paling malu di akhirat. Itu begitu dihadapin ke Allah, itu menunduk, merah mukanya itu, ketakutan luar biasa, ya. Dan tidak mampu menengadahkan wajahnya. Apa kata Allah? Angkat kepalamu, aku beri engkau ilmu, bukan untuk aku siksa, aku ampunkan engkau. Ngaji makanya, ya. Itu sebab ada istilah genetik, ya.
di dalam agama itu. Tetapi yang mengikutinya, jika tidak akan. Ya. Coba apa yang dikatakan oleh Nabi Isa kalau tidak salah ya. Yang wattaba'tu millata abai Ismail, Nabi Ismail. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, maka nalana an nusyrika billah. Aku mengikuti agama nenek moyangku. Apa yang diikuti? Allah tusyrika billah. Seorang jika dulunya ada, atau jika ayahnya, jika kakeknya seorang yang soleh aulia, ikuti kesolehannya, mengikuti mereka apa? Allah nusyrika billah, artinya mengikuti tidak syiriknya, artinya kesolehannya, kewilayahannya, ya. Maka ini yang dimaksud, keturunannya terus akan memelihara jentik ini. Tapi jika tidak, putus. Setelah itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada ittiba. Sebetulnya itu hakikat genetik. Atau bukanlah orang ulama tiba-tiba dia soleh, berarti dia punya genetik untuk ya, memudahkan keturunannya melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau anaknya ingin melakukan itu mudah karena genetik. Anak polisi mau jadi polisi gampang karena ada genetik bapaknya. Tapi ketika dia berhenti menjadi pedagang, maka nggak ada polisi lagi setelah itu. Ya. Kalau kaya mah sampai ke 8, katanya baru nggak ada lah. Enggak, kalau udah habis, udah. Kalau tidak mengikuti, habis. Silakan tafsirnya baca. Itu. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billah. Di poin itunya. Maka di dalam tasawuf ada murid majdub, ada murid salik. Sebetulnya murid majdub itu genetik. Ya. Salik tidak, dia yang sedang diasah untuk kemudian menjadi baik dan nanti memudahkan keturunannya untuk melakukan apa yang dia lakukan. Kalau kemudian keturunannya tidak melakukan apa yang dia lakukan, sudah habis. Yang ada adalah keturunan apa? Biologis, bukan genetik. Apa satu lagi ya? Ideologis. Faqala la yakunu indi siwa mana? Lalu dia tersungkur. Faqala la jarama yakunu maqiluka finnari wa masiruka ila ghadabil jabbar. Maka berkata malaikat makhluk itu, maka tidak nyana lagi tempat kembalimu di api. Makil itu mananya makanur rohah. Makil makanur rohah, tempat istirahatmu di neraka dan tempat kembalimu apa? Ghadabil jabbar, marahnya yang maha perkasa yaitu Allah. Wa qabida ruhahu fa khara an saririhi wa ala dajiju min ahli mamlakati wartafa walau alimu ma yasiru ilaihi min sukhti rabbih lakana bukauhum alaihi aksar wa awiluhum aufar. Dicabut ruhnya, kemudian dia tersungkur dari singgasananya dan menjerit tinggi jeritannya daripada seorang ahli kerajaannya itu, para penghuni kerajaannya, dan meninggi suaranya. Andaikan mereka tahu apa yang terjadi padanya karena marah Tuhannya, maka nangis mereka makin menjerit, ratapan mereka semakin banyak. Andaikan dia tahunya mati jatuh aja, kalau dia tahu bahwa Allah marah kepadanya itu makin menjerit. Tapi mana yang orang tahu? Ya, itu sebab ulama dulu mengatakan, sampai ngomong begini, kalau ente pengen husnul khotimah, masuk tarikat. Karena tarikat itu adalah madrasah untuk dia kembali kepada Allah, artinya membangun rohani, bukan ibadah hanya sebatas zahir saja, untuk membangun rohani.
Tapi kalau dilalaikan mendingan keluar karena deraka atau deraka, ya, durhaka. Ya. Nakifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Silakan. Hero. 10 menit lagi. Bisa sudah.